Baik, kita lanjutkan kembali. Kita akan melihat soal PR halaman yang kemarin, nomor 18. Diketahui bahwa fungsi f adalah x kuadrat dan fungsi g adalah 1 dikurangi akar x. Nah, kita bisa mencari siapa domain dari f. Karena ini adalah fungsi kuadrat, maka domain dari f itu adalah himpunan semua bilangan real. Kemudian range dari f adalah himpunan semua y di mana y lebih besar sama dengan 0 dan y anggota r. Siapa domain dari g? Kalau kita lihat di sini ada bentuk akar di sini. Hati-hati. Syaratnya adalah supaya nilai akar ini bisa diakarkan, berarti x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, itulah domain dari G. Domain dari G berarti adalah semua X, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X anggota R. Lalu siapakah range dari G? Kita lihat nilai Gx paling kecil dicapai ketika X-nya bernilai 0. Kalau X-nya bernilai 0, maka Gx akan bernilai 1. Kalau X bernilai lebih besar dari 0, maka Gx itu akan lebih kecil dari 1. Misalkan kita ambil X-nya 4, akar 4, 2, 1 dikurangi 2, negatif 1. Sehingga range dari G tidak lain adalah himpunan semua Y, di mana Y lebih kecil sama dengan 1 dan Y ini adalah anggota R. Nah, sekarang kita akan mencari f bundaran g dari x. Maka menurut definisi siapa f bundaran g? Tidak lain adalah fungsi g yang dimasukkan ke dalam fungsi f atau f dari gx. Gx-nya siapa? Gx-nya adalah 1 min akar x. Maka kita gantikan gx di sini dengan 1 min 1 dikurangi akar x. Nah, sehingga kita peroleh fungsi f dari siapa? Dari 1 dikurangi akar x. Fungsi x-nya adalah x kuadrat. Karena di sini 1 dikurangi akar x, maka x di sini kita gantikan dengan 1 dikurangi akar x. 1 dikurangi akar x dikuadratkan. Ini kuadrat tidak lain adalah hasilnya 1 kuadrat 1, lalu 2 dikali 1 dikalikan negatif akar x sehingga diperoleh dikurangi 2 akar x ditambah dengan akar x dikuadratkan adalah x. Kita peroleh f bundaran g nya adalah 1 dikurangi 2 akar x ditambah x. Lalu kita akan mencari domain dari f bundaran g. Ingat definisi domain f bundaran g adalah himpunan semua x sedemikian hingga x-nya ada di dalam domainnya g, sedangkan gx-nya itu harus ada di dalam domainnya f. Nah, x anggota domain g. Domain g-nya adalah semua x, x-nya lebih besar sama dengan 0. Sehingga kalimat x anggota domain G bisa digantikan dengan x lebih besar sama dengan 0. Gx anggota domain F. Siapa domain F? Adalah R. Sehingga bisa dituliskan di sini x anggota R. Atau bisa juga dinyatakan di domain F bundaran G adalah himpunan semua x di mana x lebih besar sama dengan 0 dan x anggota R. Nah, sekarang kita lihat G bundaran F. Siapa G bundaran F? G, lalu F dimasukkan dalam fungsi G. Dituliskan demikian. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x kuadrat. Maka fx di sini kita ganti dengan x kuadrat. Sehingga kita harus mencari G dari x kuadrat. Sehingga x di sini diganti menjadi x kuadrat.
sehingga diperoleh 1 dikurangi akar X kuadrat sama dengan 1 dikurangi X. Nah, kita lihat domain dari G bundaran F. G bundaran F definisinya adalah himpunan semua X, di mana X anggota domain dari F dan Fx harus masuk di dalam domain dari G. Siapa domain F? Adalah F. Sehingga di sini X anggota F. Lalu siapa Fx? Fx adalah X kuadrat, harus lebih besar sama dengan 0. Maaf, X harusnya X lebih besar sama dengan 0, sehingga diperoleh X nya adalah domainnya adalah X, di mana X lebih besar sama dengan 0, X anggota F. Nah, karena domainnya adalah ini, maka kita bisa mengubah 1 dikurangi akar X kuadrat menjadi 1 dikurangi X. Oke. Nah, siapa range-nya? Karena domainnya adalah X lebih besar sama dengan 0, maka kalau kita lihat nilai terbesar diperoleh ketika X-nya bernilai 0, maka G bundaran F ketika X-nya 0 adalah 1. Nah, kalau X-nya kurang dari jika X-nya lebih besar dari 0, misalkan kita ambil X-nya 1, maka G bundaran F bernilai 0. Berarti siapa range dari G bundaran F? Tidak lain adalah himpunan semua Y, di mana Y lebih kecil sama dengan 1 di anggota F. Baik, Anda sudah mencoba. Tadi saya memberikan tugas di dalam tugas itu diketahui bahwa Fx-nya adalah ini, yaitu 1 dikurangi akar X. Kemudian Gx-nya adalah 2X dikurangi 5. Nah, sekarang kita lihat siapa domain dari F. Domain dari F adalah himpunan X, di mana X lebih besar sama dengan 0. Mengapa demikian? Kita lihat fungsi Fx. Fungsi Fx adalah 1 dikurangi akar X. Berarti ini adalah fungsi dari akar kuadrat. Maka supaya nilai Fx itu ada, nilai X haruslah lebih besar atau sama dengan 0, sehingga domain F adalah X lebih besar sama dengan 0. Lalu siapa range-nya? Paling besar dicapai ketika X-nya sama dengan 0, sehingga ini adalah 1. Sedangkan kalau X lebih besar dari 0, maka nilai Fx akan lebih kecil dari 1, sehingga range-nya adalah himpunan semua Y, di mana Y lebih kecil sama dengan 1. Nah, kemudian kita lihat Gx. Gx itu adalah fungsi linear, maka domain G dengan range-nya adalah R dan R, himpunan semua bilangan real. Kemudian kita akan mencari siapakah domain dari F dibagi G. Karena kita mau mencari domain F dibagi G, maka kita perlu mencari pembuat 0 dari G. Nah, kita cari pembuat 0 dari G, berarti yang membuat 2X kurangi 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5/2. Sedangkan pembuat 0 dari F adalah X sama dengan 1. Nah, kita mau mencari domain dari F dibagi dengan G. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya jelaskan di episode pertama. Tidak lain adalah DF diiriskan dengan DG diiriskan dengan himpunan semua X, di mana X bukan pembuat 0 dari Gx. Nah, kita lihat DF kita sudah peroleh. DG-nya adalah R. Ini X, di mana X tidak boleh sama dengan 5/2, karena 5/2 adalah pembuat 0. Nah, sehingga kalau digambarkan, kita akan memperoleh hasil seperti ini.
kita cari DF. DF itu adalah X, di mana X lebih besar sama dengan 0. Berarti di sebelah kanan 0, termasuk 0. Kemudian kita lihat himpunan semua X, di mana X tidak sama dengan 5/2. Berarti di titik 5/2 dia bolong. Lalu nilai X-nya adalah di sebelah kiri dan sebelah kanan 5/2. Sehingga kalau kita iriskan kedua garis bilangan ini, diperoleh garis bilangan ini, maka yang memenuhi keduanya adalah ini. Siapa ini? Ini adalah X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 5/2. Kemudian siapa yang di sini? Di sini adalah X lebih besar dari 5/2. Nah, kita cari fungsi F dibagi dengan G. Definisinya adalah Fx dibagi dengan Gx sama dengan 1 min akar X per 2X min 5. Nah, coba kalian gambar dengan menggunakan GeoGebra fungsi dari 1 min akar X dibagi dengan 2X dikurangi 5. Maka kalau Anda benar, kurang lebih grafik fungsinya seperti ini. Fungsi ini Anda lihat mempunyai asimtot tegak di mana di X sama dengan 5/2. Mengapa ini menjadi asimtot tegak? Karena kita lihat di sini, kalau X sama dengan 5/2, nilai penyebutnya adalah sama dengan 0. Sehingga menjadi tidak terdefinisi, sehingga dia menjadi asimtot. Nah, kita lihat domainnya adalah mulai dari 0 sampai kurang dari 5/2 dan lebih besar dari 5/2. Nah, R-nya, R dari F dibagi G, kita lihat dari min tak hingga sampai plus tak hingga, atau dengan kata lain adalah R. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jawaban untuk tugas kedua, yaitu mencari fungsi dari G dibagi F, domainnya dan garisnya. Nah, dari definisi domain G dibagi F itu tidak adalah domain G diiriskan dengan domain F, diiriskan dengan himpunan semua X, di mana X bukan pembuat 0 dari Fx. Siapa pembuat 0 dari Fx? Kita tahu bahwa pembuat 0 dari Fx adalah X sama dengan 1. Sehingga di sini diperoleh domain G-nya adalah R, domain F diiriskan dengan semua X, di mana X tidak sama dengan 1. Karena R diiriskan dengan domain F, diperoleh adalah domain F diiriskan dengan himpunan semua X, di mana X tidak sama dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan domain F adalah X lebih besar sama dengan 0. Berarti semua bilangan di sebelah kanan 0. Digambarkan seperti ini. Nah, siapa X tidak sama dengan 1? Ini berarti 1 tidak masuk. Berarti semua X kecuali 1 yang tidak masuk. Nah, kalau keduanya diiriskan, diperoleh sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini yang sebelah kiri ini bisa dituliskan sebagai X lebih besar sama dengan 0, tetapi kurang dari 1. Yang sebelah kanan adalah X lebih besar dari 1. Sehingga kita peroleh domain G dibagi F adalah seperti ini. Nah, sekarang kita cari fungsi G dibagi F adalah fungsi G-nya adalah 2X dikurangi 5, fungsi F-nya adalah 1 dikurangi akar X, sehingga diperoleh G dibagi F seperti ini. Lalu siapakah range-nya F? Nah, kalau Anda coba sekarang menggunakan aplikasi GeoGebra, kalau Anda menggambar menggunakan aplikasi GeoGebra, maka akan diperoleh seperti ini gambarnya. Asimtotnya adalah di 1.
Kenapa X sama dengan 1 menjadi asimptot? Kita lihat di sini, ketika X bernilai 1, maka ini diperoleh akar 1 adalah 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga fungsi ini penyebutnya bernilai 0. Sehingga G per F tidak terdefinisi. Sehingga dia menjadi asimptot tegak. Nah, Anda lihat sebelah kiri 1 seperti ini, sebelah kanan 1 seperti ini. Oke, kalau Anda lihat berarti nilai fungsi G per F adalah min tanggal sampai tanggal. Nah, kita lihat sesuai dengan di situ domainnya G dibagi F adalah lebih kecil dari 1 dan lebih besar sama dengan 0. Berarti itu yang ini. Nah, daerah yang kedua adalah X lebih besar dari 1. Itu yang sana. Berarti range-nya sudah sesuai dengan domain yang kita temukan tadi. Sehingga range-nya tidak lain adalah R atau himpunan semua bilangan real. Nah, sekarang kita akan mencari F bundaran G. Kita cari dulu rumus fungsinya. F bundaran G berarti G dimasukkan ke fungsi F. Berarti F dari fungsi Gx. Gx-nya adalah 2X dikurangi 5. Anda bisa lihat dari sana. Nah, F dari 2X dikurangi 5. Berarti 1 dikurangi akar X. X-nya diganti dengan 2X dikurangi 5. Sehingga diperoleh ini. Nah, siapa domainnya? Domainnya menurut definisi adalah X himpunan semua X, di mana X anggota domain G, dan nilai fungsi Gx harus berada di dalam domainnya F. Kita lihat domainnya G adalah R, sehingga ini menjadi X dengan nilai X anggota R. Kita lihat Gx-nya adalah 2X dikurangi 5. DF-nya domain F itu adalah ini. Domain F adalah X lebih besar sama dengan 0. Berarti 2X dikurangi 5 itu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga kalau disederhanakan menjadi X lebih besar sama dengan 5/2 X anggota F. Lalu range-nya siapa? Range-nya tidak lain adalah himpunan semua Y, di mana Y lebih kecil sama dengan 1. Dari mana ini? Kita lihat domainnya, nilai X paling kecil adalah 5/2. Ketika X-nya diganti dengan 5/2, berarti akan diperoleh 2 dikali 5/2 adalah 5. 5 dikurangi 5, 0, akar 0, 0. Jadi 1 dikurangi 0, 1. Berarti ketika X-nya bernilai 0, maka F bundaran G dari 0 adalah 1. Nah, sekarang kalau kita ambil X-nya misalkan 7/2, sehingga diperoleh F bundaran G-nya adalah dari 7/2, 1 dikurangi akar 2 kali 7/2 dikurangi 5. 1 dikurangi akar dari 7 dikurangi 5, 1 dikurangi akar 2. Dan ini nilainya pasti lebih besar dari 1. Nilainya akan lebih kecil dari 1. Karena kan akar 2 sesuatu yang positif, pasti nilainya akan lebih kecil 1. Sehingga range dari F bundaran G adalah himpunan semua Y, sehingga Y-nya lebih kecil sama dengan 1, di mana Y anggota R. Demikian untuk jawaban dari tugas yang Anda coba tadi. Terima kasih.